Terpujilah Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita kembali dalam perenungan kita di PA pada saat ini melanjutkan di kitab Hakim-Hakim. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sangat istimewa, memberikan kami sabda yang penuh kuasa, dan sabda yang dengan jujur menceritakan apa yang terjadi dalam sejarah masa lalu. Dan itu sangat relevan, Tuhan, kontekstual dengan kehidupan kami. Bahkan pada masa super modern ini kami sangat melihat bagaimana kecenderungan orang untuk berbuat dosa, mengulang kembali kesalahan yang sama. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan. Kasih setia, kekudusan Engkau, keadilan Engkau akan tetap selama-lamanya. Itulah yang membuat kami tetap harus belajar dari masa lalu, dari sejarah, supaya kami dapat percaya kepada Engkau. Kami memiliki keyakinan yang teguh juga ketika melihat ke depan. Masa depan kami dipimpin oleh Tuhan yang tidak berubah itu. Terima kasih, kami sangat menghargai momen ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, inspirasi dari Tuhan, sangat bermanfaat untuk mengajar kita mengoreksi, menyatakan kesalahan kita. Seperti firman Tuhan dengan jujur menyatakan kesalahan orang-orang yang ada di masa lalu dan yang kita baca sebentar lagi. Dan memperbaiki kelakuan. Kalau ada salah, benarnya seperti apa. Nah, itu disampaikan. Dan kemudian mendidik dalam kebenaran. Setelah hidup dalam kebenaran, terus dikoreksi, terus bertobat, memperbaiki kehidupan karakter, memurnikan karakter, dan kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang sabda Tuhan berikan. Inspirasi itu Allah Roh Kudus menerangi kita, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Nah, pada saat ini kita sudah sampai pada bagian Hakim-Hakim pasal 17. Pasal 17 sampai selesai berbeda sekali dengan kisah tentang para hakim, karena mulai dari pasal 17 tidak ada lagi hakim, ya, yang ada kisah-kisah yang um, dari orang-orang yang tidak sempurna, bahkan sampai kisah yang brutal. Kita harus menyiapkan hati membaca sampai dengan akhir hakim-hakim ini, ya, tetapi kita mau belajar sekali lagi dengan transparan, dengan jujur. Alkitab menyatakan kesalahan, supaya kita belajar dari kesalahan itu dan supaya kita diperbaiki dan tidak mengulang kesalahan, hidup dalam kebenaran. Di pasal 17 itu bicara tentang patung sembahan Mika. Itu judul yang diberikan, ya. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Mika bukanlah orang yang sempurna, sangat jauh dari kata sempurna. Ibunya juga sama. Ibunya memiliki 1.100 keping perak. Dalam bahasa aslinya shekel. 1.100 keping perak itu kalau ditimbang beratnya sekitar 12,5 kilogram perak. Jadi itu adalah tabungan atau harta yang besar. Kalau perak sekarang 1 gram, mungkin ya kursnya akan berubah terus. Yang saya lihat search di Google, 1 gram perak yang biasa, bukan yang sangat murni, atau yang biasa itu sekitar 15.500, ya, 15.500 rupiah per gram. Jadi kalau 1 kilogram itu 15,5 juta, nah ini ada 12,5, jadi sekitar 180 juta. Jumlah yang besar. Nah, uang dari sang ibu itu hilang, dicuri orang. Kemudian ibu itu mengutuk. Marah sekali. Simpanan yang begitu besar, uang yang begitu besar, dia simpan mungkin untuk warisan atau sebagian dia bisa nikmati, tiba-tiba hilang, dicuri orang. Jadi dia mengucapkan kutuk. Ketika Mika, anaknya, mendengar kutuk itu, dia datang kepada ibunya dan dia berkata, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu, memang
Uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Nah, jadi kita lihat karakter Mika seperti apa? Ya, kemungkinan besar uang itu akan diwariskan, tetapi ke ketergesaan, ya mungkin dia sedang memikirkan untuk foya-foya atau apa, jadi dia ambil lebih dahulu tanpa izin dari ibunya. Jadi ibunya sudah mengucapkan kutuk ketika mendengar anaknya mengaku bahwa dialah yang mengambil, inilah jawaban ibunya. Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Dari kutuk terjadi penyesalan dan dikembalikan, ucap ibu itu mengucap berkat untuk anaknya. Dia senang, anaknya jujur. Baik ya, baik. Tapi nanti kita lihat bagaimana ya ada banyak hal yang bermasalah. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Jadi ingin mempersembahkan uang yang 1.100 itu, keping perak itu kepada Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku. Nah, di anak kalimat kedua mulai ada kebingungan. Ya, ketika kita membaca, jadi ini diserahkan kepada Tuhan atau kepada anaknya ya? Supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Loh, dikuduskan untuk Tuhan, tapi kok dibuat patung? Padahal Tuhan sangat membenci berhala. Tuhan ingin menjadi satu-satunya Allah yang disembah, tidak mau diduakan. Oleh sebab itu, di dalam Keluaran pasal 20, kita mengingat kembali 10 hukum yang disampaikan di Gunung Sinai dalam kekudusan Tuhan itu dikatakan jelas, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan engkau membuat berhala atau patung yang berwujud apapun yang ada di langit, di bumi, maupun di air. Jangan. Wah, itu kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi ada berkat yang diberikan kalau orang-orang mengikut kehendak Tuhan ini. Kemudian jangan mengucap menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Sabat, begitu dan seterusnya. Tapi ibu ini ingin menyerahkan uang yang besar itu kepada Tuhan, tapi dalam bentuk patung, berhala. Nah, lalu diserahkannya kepada anaknya. Nah, ini membuat ada hal-hal yang agak sulit diselaraskan kalau menurut hukum pada saat itu. Nah, orang itu, Mika itu, anaknya mengembalikan uang itu. Nah, ini juga jadi aneh ya, bagaimana mungkin dia pikir, kalau diberikan kepada Tuhan dalam bentuk patung perak dan berbagai ornamen lainnya, nanti buat saya apa? Jadi dikembalikan oleh anaknya kepada sang ibu. Lalu ibu itu mengambil 200 uang perak. Jadi seperlimanya, tidak sampai seperlimanya, itu kira-kira 2,3 kilo lah, ya 2,3 kilogram perak, dan itu sekitar 35,5 juta kalau dirupiahkan. Masih cukup besar. Jadi dari 1.100 akhirnya diberikan 200. Ya, dan itu diserahkan kepada tukang perak untuk membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Oke? Alurnya agak berbelit, tetapi baiklah itu yang terjadi. Mika mempunyai kuil, jadi di rumahnya ada tempat untuk penyembahan. Dibuatnyalah efod dan terafim. Terafim kita sudah tahu bahwa itu adalah patung yang tadi dibuat oleh sang ibu sebagai berhala. Berhala dari orang-orang Kanaan di sekitarnya. Dan efod, kita juga tahu bahwa efod itu adalah pakaian dari imam besar.
pakaian yang menyatakan kekudusan Allah. Imam itu adalah perantara ketika orang Israel berdosa dan membawa sebuah pengakuan dan korban bakaran, maka imamlah yang datang kepada Tuhan memohon melalui korban bakaran, melalui berbagai korban penghapus dosa, menyatakan penyesalan, pertobatan, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Selesai acara, selesai ibadah, imam memberikan ucapan berkat. Jadi imam adalah perantara antara Tuhan dan manusia. Efod, sesuatu yang sangat berharga, yang dirajut dengan istimewa sekali, luar biasa rumit, dan ada 12 batu permata yang istimewa, tidak mudah didapatkan, dan di dalamnya ada Urim dan Tumim untuk menyatakan kehendak Tuhan apa. Nah, ini Mika mencampur adukan. Istilah yang ada adalah sinkritisme, sebuah paham yang mengkombinasikan, wah ini kreatif tetapi kreatifnya salah ya. Antara Tuhan, Allah, perjanjian orang Israel digabungkan di kuil yang sama yang dia miliki di rumahnya itu dengan patung-patung, pahatan dan tuangan berhala, terafim, yang menyatakan sebuah penyembahan kepada dewa-dewi yang mereka percaya memiliki kuasa. Jadi orang membuat patung. Tuhan membuat manusia sesuai dengan gambarnya. Image of God. Lalu manusia menolak Tuhan dan membuat patung, image, yang dari tuangan atau pahatan yang untuk disembah. Itu patung buatan manusia yang tidak berkuasa, tetapi itu justru yang disembah. Sementara Allah yang menciptakan manusia sesuai dengan gambar rupanya justru diabaikan. Nah, kita lihat ini sebuah percampuran yang sangat tidak sebanding. Ya mungkin yang diambil adalah wah efod itu karena itu terlalu mulia, maka mungkin penjahit di sana berkreasi dengan menyederhanakan, tetapi itu tetap dijual dengan nama efod karena mencerminkan sebuah kerinduan untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi tentu bukan efod yang sesungguhnya. Mungkin dengan urim tumim yang ada di balik dari tutup dada itu yang dengan berbagai permata itu ada urim dan tumim untuk menyatakan kehendak Tuhan apakah ya atau tidak. Nah, itu sebagai perlengkapan dari efod yang mungkin orang akan berkeinginan, jadi kalau saya pergi ke sana, boleh nggak Tuhan? Nah, pakai Urim Tumim, nggak minta, tidak lagi berdoa dan meminta jawaban dari Tuhan, tetapi menggunakan alat, seperti dadu jadinya ya, kalau yang keluar genap, oke jadi, kalau yang keluar ganjil, tidak jadi, besok dicoba lagi. Jadi, sebuah ritual yang akhirnya menjadi bagian dari berhala. Nah, itu yang dibuat di sana. Salah satu anaknya ditahbiskan menjadi imam. Yang menahbiskan siapa? Mika sendiri. Jadi semua itu yang dikatakan, ayat 6 ini penting. Kata yang penting, karena kita dari seluruh kitab Hakim-Hakim, ini yang akhirnya kita harus perhatikan, dan itu ditulis beberapa kali di akhir dari kitab Hakim-Hakim ini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel.
Artinya tidak ada penguasa, tidak ada satu bentuk aturan hukum yang baku. Mengapa? Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini dia. Manusia dari awal ingin begitu. Adam dan Hawa ingin melakukan kehendaknya sendiri. Padahal Tuhan sudah mengatur semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali yang satu. Lalu Adam dan Hawa berbuat menurut kehendaknya sendiri. Apa yang satu-satunya dilarang oleh Tuhan justru mereka akhirnya lakukan. Dan di dalam kitab Kejadian sampai dengan saat ini, bukankah ini yang terjadi? Dan itu dikukuhkan dalam satu bidang psikologi yang diberi nama eksistensialisme. Setiap orang bertanggung jawab, setiap orang bebas, tetapi bertanggung jawab atas kebebasannya sendiri. Ya, baik sebenarnya jika itu diterapkan secara benar dalam satu perspektif yang benar, maka itu tidak salah. Tetapi ketika itu diambil dan kemudian di, diperlakukan seperti ini, ya Mika mencampur adukan karena tidak ada standar. Kalaupun ada raja pada zaman itu di Israel, ada hakim, sebelumnya raja adalah hakim. Hakim itu menurut kepada Tuhan karena Tuhan memimpin hakim. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memberikan rohnya untuk memberi hikmat, kekuatan, strategi yang tepat. Tetapi pada saat itu tidak ada lagi hakim, tidak ada raja. Jadi semua orang bertindak semaunya. Wah, saya eksis di dunia ini. Saya akan melakukan apa saja yang saya mau. Nah, itu sudah jauh dari kehendak Tuhan, dari standar. Hukum Taurat, Perjanjian Lama, ketika Tuhan Yesus mengatakan Tuhan sudah menggenapinya, bukan berarti itu dilalaikan, diabaikan, bukan. Karena tetaplah standar Tuhan itu sudah dinyatakan melalui hukum Taurat. Kita tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang tidak. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Yesus Kristus datang menyempurnakannya, itu adalah untuk mengambil kembali pada esensinya. Jangan sampai tindakan melakukan hukum Taurat itu melanggar keadilan dan kasih. Ya, melanggar keadilan. Karena begitu banyak, begitu rumit ritualnya, dan hukum-hukumnya ditambah sini, ditambah sana, dicabut di luar konteks, sehingga tradisi pada saat itu membuat orang-orang malah jauh dari Tuhan. Ya, malah jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus mengembalikan pada esensi yang sebenarnya. Jadi di sini ada dua hal eksistensialisme, bukan membuat orang yang salah ya eksistensial, bertanggung jawab atas betul, tetapi dengan standar. Standar siapa begitu. Dan kemudian hal yang kedua adalah ini yang dikatakan antinomian. Anti itu melawan. Nomian itu dari kata nomos, hukum. Jadi bertindak tanpa hukum, semau gue. Ya, tidak ada hukum yang dirasa mengikat yang menjadi standar dalam sebuah wilayah negara misalnya, maka pastilah ada hukum di situ. Tetapi ketika setiap orang ingin berkuasa melakukan kehendaknya sendiri, itulah yang disebut antinomian. Bahkan banyak orang Kristen pun terjerumus dalam konsep ini. Karena menganggap, oh perjanjian lama sudah tidak perlu. Oh hukum Taurat tidak perlu. Bukankah Kristus sudah memerdekakan kita? Mencomot satu bagian firman Tuhan,
lalu menerapkan untuk menyenangkan diri sendiri. Oh, berarti kita bebas melakukan apa saja, tidak perlu di bawah kutub. Wow, pakai istilah-istilah yang nampaknya alkitabiah, tetapi sama sekali tujuannya, maksudnya adalah untuk menyenangkan. Berarti boleh, dan Tuhan itu Maha beranugerah. Kalau kita datang, bukankah Dia setia dan adil? Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dia akan menyucikan kita kembali. Bahkan dengan bertambahnya dosa, bertambah pula kasih karunia. Jadi kita berdosa saja. Bukankah sekali selamat tetap selamat? Wow, hati-hati dengan cara berpikir yang akhirnya memberontak kepada Tuhan dengan menyatakan, "Saya bebas melakukan." Bukankah Yesus sudah membebaskan? Sebuah konsep yang amat sangat salah dan mengerikan dampaknya. Banyak orang Kristen jadinya anak-anak Tuhan yang bahkan yang melayani Tuhan, berbuat semaunya, kemudian hmm, datang minta ampun, tetapi tetap melakukan dosa. Tidak ada penghargaan, kegentaran akan kekudusan Allah. Nah, itu sangat relevan dengan masa kini. Mari kita sangat berwaspada. Kata ini adalah adalah inti dari pemberontakan manusia. Semaunya pada zaman dulu membuat menara Babel. Mari kita naik ke atas, melampaui langit. Sama seperti Lucifer, ingin me me meninggikan diri, ya, sampai Tuhan rendahkan dia. Sampai menara Babel diruntuhkan, bahasa dikacaukan. Babel, chaos. Kalau kita melakukan tindakan yang antinomian seperti itu, maka yang terjadi adalah kekacauan. Babel. Dan mari kita berwaspada supaya jangan sampai anugerah Tuhan itu membuat kita lupa pada pengakuan, penyesalan, pertobatan, kesungguhan untuk menjadi murid Kristus, pengorbanan pikul salib. Betapa banyak orang yang um, melayani Tuhan untuk kepentingan diri sendiri atau beribadah hanya untuk memuaskan diri sendiri. Tidak ada pengorbanan, tidak ada disiplin, tidak ada pelayanan yang sepenuh hati. Semua dihitung dengan uang seperti di sini ya. Nanti kita lihat sebentar lagi kita ketemu dengan satu figur yang unik juga. Nah, sangatlah kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita. Dengan disiplin rohani itu penting sekali. Ketertiban hidup. Paulus berulang-ulang mengajarkan dalam surat-suratnya, dalam dengan segala bahkan ketegasannya dia sampaikan, hati-hati, jangan berbuat cabul, jangan mencemarkan dirimu. Ya, di Korintus ada begitu banyak penyelewengan dari doktrin, dari kekudusan itu. Rasul Paulus sangat ingatkan, hati-hati, jauhkan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, hidup dalam buah roh, hidup dalam kekudusan, pikirkan yang benar, yang mulia, yang kudus. Dan itulah yang terjadi pada zaman itu, tidak ada. Semuanya mau enak, semuanya mau bertindak apa yang diinginkan. Nah, itu dia. Berikutnya ada seorang muda dari Bethlehem, ya, dari kaum Yehuda. Dia dari suku Lewi, bukan suku Yehuda, dari wilayah Yehuda itu di bagian selatan ya. Jadi kalau kita lihat peta ini di bagian bawah, selatan dari tanah perjanjian itu adalah Yehuda besar. Nah, dari situ dia ber, berpetualang. Dia meninggalkan tempatnya
Bethlehem ke utara. Dia naik ke atas, ke utara untuk mendapatkan tempat. Rupanya ini anak muda yang oportunis, yang ingin meraih kesempatan untuk ya bebas, namun dalam kebebasannya dia mendapatkan kecukupan, bahkan kalau bisa kemewahan gitu ya, kira-kira kalau kita sudah tahu kisahnya. Nah, sampai di pegunungan Efraim. Jadi cukup jauh dia jalan ke utara dan sampailah di rumah Mika. Mika berjumpa, bertanya jawab, dari mana? Oh, dari sini, suku Lewi. Wah, Mika senang sekali. Daripada anaknya dipaksakan jadi imam, maka dia senang. Anak muda ini untuk dijadikan imam. Jadilah bapak rohani dan jadilah imam di keluargaku. Ayo. Nah, dia janjikan, aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak setiap tahun, sepasang pakaian, serta makanan. Jadi terjamin ya, bahkan dapat bonus. Senanglah orang Lewi itu, dan akrab sekali. Orang Lewi adalah satu suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Kalau dari keturunan Harun, Lewi dari keturunan Harun, maka itu menjadi imam. Dan yang orang Lewi, suku Lewi itu menjadi pelayan di rumah Tuhan atau di kota-kota perlindungan atau di kota-kota Lewi di mana mereka bisa melayani masyarakat. Tetap menjadi dalam peran sebagai rohaniwan. Nah, ketika diundang dan orang Lewi ini melihat kuilnya Mika, wah, dilihat ada baju efod, itu adalah kebanggaan sekali. Dan kemudian disandingkan dengan patung-patung berhala. Nah, ini yang ketika dia cocok dengan tawaran, dengan honor yang dia terima, maka dia tidak penting apakah ini tempat berhala, apakah ini akan menajiskan dia sebagai orang Lewi dan rumah tangga itu, dan menjadi kekejian, kebencian, dan menurunkan murka dari Tuhan. Dia tidak peduli. Ya, dia katakan, setuju. Maka anak muda itu seperti anak dari Mika sendiri. Mereka punya kesamaan yang banyak. Ya, mereka senang sekali. Diamlah orang Lewi itu di rumah Mika. Pasal ini ditutup dengan sukacita Mika. Dia berkata, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan, dia tetap menyebut Yahweh, Allah perjanjian, akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Wah, lihat betapa kacaunya ya teologi atau doktrin yang dimiliki oleh Mika. Dan orang Israel pada zaman itu kacau balau dalam sinkretisme, campuran dengan agama, dengan kepercayaan, dengan sesembahan yang dibuat oleh manusia, digabungkan dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang menjadikan manusia itu seperti gambar dan rupanya, sementara manusia membuat gambar dan rupa patung tuangan. Aduh, itu didudukkan bersama-sama dan dia merasa diberkati. Begitulah pasal 17. Pasal 18. Dimulai dengan ayat 1, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Nah, itu juga menunjukkan sekali lagi, tidak ada aturan, hukum yang baku, bahkan firman Tuhan, hukum Taurat, nampaknya tidak diulang-ulang, diteruskan, tidak ada yang tercatat. Kalaupun tercatat, mungkin itu hanya jadi simpanan yang ya warisan begitu. Tapi tidak dihidupi, tidak dikerjakan. Jadi semua karena tidak ada raja yang mengatur dan tidak menghargai Tuhan sebagai raja di atas segala raja yang memberikan aturan. Sudah ada hukum Taurat,
5 kitab Musa sudah ada, tetapi tidak mereka tetap melakukan apa yang menjadi keinginan mereka sendiri. Nah, ini sekarang satu suku. Suku Dan dan lain-lain. Oh, bukan. Dan ini mencari milik pusaka untuk menetap. Padahal dalam kitab Yosua Dan sudah mendapatkan tempat. Rupanya mereka tidak ingin menempati pembagian tanah warisan itu ya, tanah perjanjian. Mereka sudah dapat, sudah, tetapi mereka mencari lagi. Mereka merasa sampai hari itu mereka belum mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Aneh, um, ada masalah apa? Mungkin di sana ada orang Kanaan yang tinggal dan mereka tidak ingin berperang, atau mereka merasa kami kalah kalau berperang melawan mereka. Mungkin juga itu wilayah orang Filistin karena sampai dengan uh, di tepi laut ini ya. Nah, di sini ada tepi laut dan mereka ada di sekitar sini. Dan tetapi mereka merasa belum, ini bukan tempat yang cocok. Jadi mereka mengirim mata-mata pengintai dari sini ke utara ke lembah Efraim. Ketemulah dengan Mika, rumah Mika. Tetapi yang mereka jumpai adalah imam, yang Lewi, orang muda itu. Dan mereka bertanya, dari mana asalmu? Oh, saya dari Bethlehem, suku Lewi. Logatnya ketahuan gitu ya. Jadi setiap suku punya logat tersendiri. Nah, orang-orang dari suku Dan ini bilang begini, ayo ikutlah kami, daripada kamu hanya menjadi imam dari satu keluarga, jadilah imam kami. Satu suku, kami sedang mencari tempat. Dan mereka minta, kami akan mengintai. Akankah Tuhan berkenan? Akankah Tuhan memberikan keberhasilan dalam tugas rahasia kami ini? Oh, imam itu, orang Lewi itu dengan PD-nya mengatakan, pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh dipandang baik oleh Tuhan. Wow, tanpa ada doa, tanpa ada mungkin ada selipan amplop begitu ya. Jadi doakan ya, doakan apakah perjalanan kami berhasil atau tidak. Nah, udah ketika sudah mendapatkan amplop, tidak perlu lagi berdoa. Udah pasti selamat lah. Langsung dia berkati gitu ya. Wow, keren nih. Jadi pergilah orang pengintai itu dan berhasil mengintai, lalu kembali ke suku dan memberikan laporan. Oh, di sana ada tempat yang aman, yang utara ya, 100 bisa sampai 150 kilometer lebih panjang. Dari selatan ke utara itu, mereka akhirnya pindah. Di sana ada sebuah tempat yang aman, nyaman, dan terpisah dari dari penguasa yang lain di sana. Jadi kota ini tidak ada pelindungnya, tidak ada aliansi yang akan saling menjaga melindungi, tidak ada pagar, tidak berkubu, berbenteng. Jadi mari kita ke sana. Wah, sambil perjalanan ke sana diajaklah orang imam itu. Ya, mereka sampai di sana diajak, dan suku Dan ini bermaksud untuk membinasakan orang-orang yang ada di sana, merampas, menjarah, dan menempati sebagai, bagi mereka itu adalah untuk mendapatkan tanah warisan milik pusaka. Sementara yang dibagi oleh Yosua atas perintah Tuhan diabaikan. Jadi mereka punya keinginan untuk membunuh orang-orang yang memang bukan orang-orang yang berperang begitu. Mereka itu di dusun yang luas, yang damai, aman, damai, sejahtera, sunyi, sepi,
tetapi kaya dengan hasil. Jadi mereka dengan niatan yang jahat. Nah, ini suku juga yang kita bisa bilang bermasalah, seperti kita juga bermasalah, yang sangat ingin melakukan apa saja yang mereka mau, tanpa mempedulikan hak dari orang lain. Mungkin itu adalah saudara-saudara mereka sebangsa, beda suku. Dan itu ada di bagian utara dari tanah perjanjian itu. Nah, diajaklah imam itu ya ketika lewat di rumah Mika, imam itu diajak, imam itu setuju karena tadi ya mungkin sudah dapat tips dan janji, wah daripada satu keluarga lebih baik satu bangsa, pasti lebih makmur, dia akan lebih menikmati. Padahal ada pusat kerohanian itu ada di kota Silo. Itu yang ditulis di bagian terakhir dari pasal 18. Tapi orang Lewi ini tidak peduli dengan itu, dia ikut suku Dan, bahkan dia ambil patung-patung tuangan, patung-patung pahatan yang ada di rumah Mika, di kuilnya. Diambil semua, ikutlah mereka. Dia bersama dengan mereka, suku Dan ini. Mika ketika mengetahui bersama dengan tetangganya mereka mengejar. Dan ketika sampai sudah dekat, wah, para pahlawan suku Dan menoleh dan berkata, mau apa kalian? Ya, kalian mau apa? Wah, Mika bilang, kalian mengambil semua barang-barang berhargaku, patung berhalaku, bahkan imam juga kamu bawa. Dan kamu bertanya, ada apa? Ini dikatakan menarik sekali ya yang Mika bilang ini. Allahku yang kubuat, nah ini dia. Dia mengatakan bahwa patung-patung berhala itu adalah Allahnya. Allahku yang kubuat serta imam juga kau ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Jadi hidupnya, um, harapannya itu ditaruh semua pada materi, perak yang sudah dibuat patung itu, dan kepada orang imam yang dia bersyukur, Tuhan memberkati aku karena Tuhan sudah mengirim imam. Jadi ketika itu diambil, andalannya itu semua habis, ludes. Mari kita lihat betapa menderitanya orang-orang yang mengandalkan pada benda atau pada orang lain, bukan pada Tuhan. Mari kita belajar dari kisah di pasal 18 ini. Ketika andalan kita, apa yang kita, tabungan emaskah? Oh, investasi, propertikah? Oh, anak-anak yang sudah berhasil. Oh, sudah punya dinasti sendiri, beranak cucu, dan menjadi keluarga yang sangat mampu. Itu akan menjadi andalanku di masa tua nanti. Mari kita berhati-hati. Sama seperti Mika. Apa yang dia andalkan. Hartanya ditaruh, kebalik. Hatinya ditaruh di hartanya, di patung berhalanya, dan di orang yang dia sebut imam bagi keluarganya. Dan ketika itu semua diambil, kosonglah, hampa hidupnya. Apalagi yang tertinggal padaku. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tidak punya Tuhan sebagai satu-satunya sesembahan. Sang Khalik, pencipta langit dan bumi, yang membebaskan kita dari kutuk dosa, dari murka Allah. Kalau tidak memiliki itu, tidak ada jaminan apa-apa. Maka ketika hatinya yang ditaruh di benda-benda itu, dan benda-benda itu hilang, maka hampalah hidupnya. Putus asalah dia. Kecewa pada semuanya.
Eee, orang dan dengan ke ya, dengan pongahnya, dengan takabur berkata, "Oh, jadi kamu nggak terima nih? Oke, yuk kita beresin semuanya. Udah supaya supaya kamu nggak merasa hampa, kamu nggak kehilangan apa-apa, sekalian kamu dibunuh aja ya, kamu sama keluarga. Dibinasakan, beres kan?" Wah, ketika mendengar itu takutlah Mika dan pulang bersama dengan para tetangganya. Begitulah mereka sampai ke tempat di mana para pengintai itu mengatakan tempatnya di mana, mereka menguasai, mereka membakar dengan kekejaman mereka. Mereka mengambil wilayah itu bagi mereka sebagai milik pusaka menurut mereka, sesuai dengan keinginan mereka, mengabaikan Tuhan yang sudah memberikan milik pusaka sebenarnya. Tetapi mengalahkan orang-orang yang memang bukan orang-orang yang mm, eh, bisa berperang gitu ya. Mereka hanyalah penduduk dusun yang sederhana. Dengan mudahnya mereka mengalahkan dan mengambil bagian utara itu sebagai milik pusaka mereka. Sebagai tempat di mana suku Dan tinggal dan beranak cucu. Dikatakan terakhirnya, selama Tuhan, rumah Allah ada di Silo. Jadi terabaikan karena setiap orang melakukan apa yang baik menurut standar dirinya. Kita punya standar, yaitu firman Allah. Dan kita harus sadar bahwa firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman, yang menjadi kehendak Allah. Dan kita hidup kekristenan sama seperti Yudaisme pada zaman itu ya, ketika dari awal Alkitab mengatakan, maka berfirmanlah Allah. Ya, mulai dari penciptaan, kekristenan juga adalah kepercayaan yang berlandaskan firman, sabda, apa yang diucapkan. Kekristenan adalah sebuah keyakinan telinga, bukan mata. Bahkan dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kekristenan adalah keyakinan karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bukan karena melihat. Tidak perlu membuat sebuah berhala. Bahkan ketika Tuhan digambarkan, kemudian itu dijadikan simbol untuk disembah, maka Tuhan tidak berkenan. Karena keyakinan itu berdasarkan sabda, bukan berdasarkan apa yang terlihat, ornamenkah, salibkah, bahkan Alkitabkah. Bukan. Itu adalah sarana, bukan untuk disembah. Bukan pula patung-patung apapun, bahkan patung-patung orang kudus yang dibilang kudus ya, sama sekali tidak. Kepercayaan, keyakinan, kekristenan adalah dari sabda. Mari kita camkan hal ini supaya kita tidak salah. Dan dari sabdalah kita mendapatkan standar kehidupan, kebenaran, kekudusan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami berwaspada dengan kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Engkau Tuhan.
Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang membuat kami mendapatkan anugerah yang besar. Dan kami terus mau mencari dengan rindu apa yang Tuhan ingin lebih lanjut lagi Tuhan. Dengan antusias kami membaca firman Engkau. Dan Allah Roh Kudus menolong kami, menginspirasi kami bagaimana firman itu dapat kami terapkan dalam konteks keseharian kami. Terima kasih. Kiranya Tuhan, hamba mohonkan berkat bagi setiap pendengar yang dengan setia belajar firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya.